Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Ardia Fitri dengan NIM 2102624 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas skema klasifikasi arsip dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Yang pertama yaitu dasar-dasar organisasi. Organisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu organum, yang artinya alat, bagian, atau anggota badan. Organisasi terbagi dua, yaitu organisasi statis dan organisasi dinamis. Organisasi statis adalah sebuah wadah untuk berorganisasi dan adanya hubungan kerjasama antar kelompok atau suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan organisasi dinamis yaitu proses atau yang dilakukan dalam organisasi untuk menetapkan dan mengorganisir susunan organisasi suatu usaha dan sebagai satu sistem dalam proses berinteraksi antar orang-orang yang bekerja sama, baik lingkungan formal maupun informal. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen organisasi. 1. Mengelola seluruh data dan keterangan secara lengkap, melindungi dan menyiapkan serta memberi informasi kepada yang membutuhkan. 2. Menampilkan laporan dan catatan penting dengan rinci biaya yang sesuai. Materi selanjutnya yaitu pengertian dan fungsi arsip. Pengertian arsip yaitu secara umum adalah catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi maupun perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya yaitu fungsi arsip. Fungsi arsip terbagi atas dua, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis yaitu arsip yang diperlukan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau digunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. 2. Arsip statis, yaitu arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi arsip. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Kode dibagi dalam 10 klasifikasi yang dimulai dari 000-1900 10 kelas utama klasifikasi, 000 komputer, informasi dan referensi umum. Angka 100 filsafat dan psikologi, 200 agama, 300 ilmu sosial, 400 bahasa, 500 sains dan matematika, 600 teknologi, 700 kesenian dan rekreasi, 800 sastra, 900 sejarah dan geografi. Selanjutnya yaitu indeks. Indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetak. Biasanya pada bagian akhir buku, tersusun menurut abjad yang memberikan informasi mengenai halaman, tempat kata atau istilah yang ditemukan. Tunjuk silang adalah sarana untuk mempertemukan istilah yang berbeda tetapi mempunyai arti yang sama, nama yang berbeda tetapi orang yang sama, dan adanya hubungan antara berkas satu dengan lainnya. Indeks relatif atau kaitan, yaitu untuk memudahkan dalam menelusuri kode klasifikasi, perlu disusun relatif indeks. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi arsip dan indeks arsip. 1. Yaitu konsep klasifikasi arsip, 2. Tujuan klasifikasi, 3. Unsur klasifikasi. Kelompok informasi arsip. 1. Unsur fungsi, 2. Unsur struktur organisasi, 3. Unsur masalah. B. Kode arsip. 1. Kode huruf, 2. Kode angka, 3. Kode gabungan huruf dan angka. Cara penyusunan klasifikasi. 1. Konsep indeks arsip, 2. Jenis penulisan indeks. Materi selanjutnya yaitu indeks relatif dan daftar indeks. A. Pengertian indeks relatif. B. Cara penyusunan indeks relatif. 1. Aturan kamus, 2. Susunan berdasarkan penumpukan pokok masalahnya.
C. Pengertian aturan yang telah direncanakan. B. Tujuan pemberkasan arsip. 1. Ketetapan dan kecepatan dalam penemuan kembali. 2. Mengantisipasi adanya dokumen yang hilang. 3. Efisiensi dalam penggunaan ruangan dan peralatan. 4. Mempermudah dalam penyusunan. Yang C. Sistem pemberkasan abjad, yaitu penyimpanan arsip yang didasarkan pada urutan abjad mulai dari A sampai Z, dari kata tangkap nama baik itu nama orang maupun nama badan atau organisasi. D. Peralatan. 1. Filing kabinet. 2. Roll opak atau rak bergerak. 4. Sekat atau guide. 4. Folder. Materi selanjutnya yaitu skema klasifikasi lembaga pemerintah dan lembaga swasta. Lembaga pemerintah yaitu prinsip-prinsip penyusunan klasifikasi. A. Pengertian tugas pokok atau substantif setiap departemen diemban oleh masing-masing direktorat jenderal yang ada dalam lingkungan setiap departemen. B. Departemen, yaitu tugas pokok Departemen Sosial adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah di bidang sosial. C. Perusahaan, yaitu organisasi dalam bentuk perusahaan persero. Dasarnya cara penyusunannya beda. Prinsip penyusunan berpedoman pada tugas, fungsi, dan perusahaan yang bersangkutan. Materi selanjutnya yaitu merancang skema klasifikasi arsip. Bagiannya yaitu merancang dan memeriksa arsip. Selanjutnya menentukan masalah. Selanjutnya menentukan pola klasifikasi. Dan terdapat alfanumerik dan nilai. Di sini terdapat contoh beberapa arsip, yaitu 1 dengan kode 471 yaitu kartu keluarga, dengan kode 471 kartu keluarga, dengan kode 14 keluarga tahun 2019, dan kode 1 identitas kependudukan tahun 2019. Sekianlah hasil presentasi saya mengenai